Sekarang ini ke kota mana saja dikunjungi, sepertinya jumlah pedagang kaki lima sudah sangat menjamur di mana-mana. Berbeda dengan di masa lalu, di mana pedagang kaki lima hanya masih belum begitu banyak dan biasanya letak berjualan mereka lebih teratur dan rapi. Setelah era reformasi atau yang salah diartikan sebagai era kebebasan, pedagang kaki lima tumbuh meledak di mana-mana. Mereka adalah jenis pedagang ulet yang mampu berjualan di mana saja. Prinsipnya, selama ada celah yang dapat ditempati, di sanalah mereka bisa berjualan. Mereka mampu berjualan di sudut-sudut jalan, trotoar, emperan toko, depan rumah atau kantor, di badan jalan, persimpangan, di perempatan lampu merah, pokoknya di mana saja. Sama halnya dengan pedagang roti keliling, tepatnya di dalam Universitas Negeri Medan. Memasuki pintu 4, sebelah kiri sudah terlihat jelas samping masjid tukang roti. Beliau bernama Pak Dadang. Pak Dadang memulai usaha miliknya itu sejak tahun 1985. Itu berarti udah sekitar 38 tahun yang lalu. Beliau memulai karirnya dengan model yang pas-pasan. Hingga sekarang sudah lumayan laris. Citra rasa dari roti jualan Pak Dadang itu sangat enak. Jadi sudah tidak asing lagi kalau jualannya terus laris. Harga yang ditawarkan cuma 5.000 untuk 2 roti. Dengan semua rasa yang bebas milih. Cukup murah sekali bukan? Rasa premium yang semua mahasiswa menyukainya. Pak Dadang sejak kecil menyukai roti, sehingga ketika besar dia ingin membuka roti kecil-kecilan. Semangat yang sangat besar dalam diri Pak Dadang membuat dirinya bisa sampai sekarang. Dagangannya dikenal oleh mahasiswa Universitas Negeri Medan. Keramahannya dan kebaikan Pak Dadang sangat menginspirasi banyak orang, terlebih saya sendiri. Usahanya laris berkat kegigihannya. Melalui dagangannya, beliau ingin orang dari berbagai kalangan bisa mendukung rotinya dan menyukai rasanya. Harganya pun yang beliau jual itu terjangkau. Usaha miliknya pernah mengalami jatuh dan bangun. Saat itu, Pak Dadang tidak banyak mendapat pelanggan, sehingga usahanya menurun. Tetapi, oleh semangatnya dia berusaha, terus tanpa kenal lelah. Pak Dadang bilang ke saya, buat saya saat terjatuh itu bagaimana kita bisa punya semangat untuk kembali bangkit. Karena seorang pengusaha, kalau dia tidak jatuh, dia bukan pengusaha. Itu merupakan kata-kata dari Pak Dagang yang ketika saya membeli dagangannya. Salah satu kekuatannya untuk bertahan adalah orang tua dan anaknya, dan bagaimana ia ingin bermanfaat bagi orang lain. Permasalahan yang dialami Pak Dadang tentunya ada, yaitu masalah pembeli. Saat Pak Dadang berpindah tempat tersebut terkadang sepi, atau bahkan banyak orang yang tidak mengetahui tempat itu. Dan masalahnya yang lain juga, ketika jualan rotinya tidak laku, maka Pak Dadang harus membawa pulang roti-rotinya, dan itu mengakibatkan rotinya tidak bisa dijual lagi setelah hari itu tidak laku. Permasalahan utama yang menjadi kelemahan usaha roti yaitu masa kadaluarsa. Berbahan dasar tepung yang diberikan pengembang ragi tersebut tidak dapat bertahan lama. Waktu terlama bisa dipastikan hanyalah 1 minggu. Lewat dari itu, maka makanan tersebut akan berjamur. Lalu masalah berikutnya adalah jumlah pesaing yang terlalu banyak. Semakin banyak kompetitor, maka semakin sulit untuk menarik pelanggan. Pemicu dari banyaknya jumlah pesaing roti disebabkan roti merupakan makanan yang mudah untuk dikonsumsi. Solusi yang bisa saya beri kepada Pak Dadang yaitu seharusnya Pak Dadang melakukan inovasi, karena inovasi itu sangat penting. Inovasi bisa dilakukan dengan menargetkan pasar, yaitu mahasiswa agar menarik minat. Inovasi juga bisa dilakukan dari segi bentuk, rasa, packaging, dan apapun itu agar roti Pak Dadang terlihat menarik. Lalu Pak Dadang juga lebih memperhatikan masa simpan roti. Mengingat roti memiliki masa simpan yang sebentar, lewat 4 hari, maka protein dan pati roti akan muncul, sehingga dapat membuat roti menjadi bulukan dan berjamur. Oleh karena itu, Pak Dadang bisa mencoba membuat packaging yang kedap udara atau memberikan himbauan kepada customer untuk menyimpan roti dalam kulkas agar masa simpan roti yang tepat bertahan lama. Selain itu, Pak Dadang bisa menggunakan alat yang berkualitas agar produk roti yang dihasilkan lebih berkualitas. Walaupun harganya sedikit naik, dengan kualitas yang bagus, pasti mahasiswa menyukainya. Demikian solusi yang bisa saya berikan.